Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi kita dengan yang seger-seger, lembut banget, dan ini super simple sedunia. Bahannya pun sangat mudah, nggak neko-neko, hanya 2 atau 3 bahan aja ya. Nah, ini dia puding sutra coklat. Coklatnya pasti coklat banget, sutranya pasti lembut banget ya. Dengan tambahan buahnya boleh apa aja. Oke, ikuti tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Untuk bahan-bahannya kalian bisa lihat pada layar ataupun kolom deskripsi. Nah, ini nih bahannya hanya gula pasir, kemudian air. Ini airnya tuh seluruhnya ya, itu totalnya 800 ml. Kemudian 1 bungkus agar-agar, hanya dengan 1 bungkus agar-agar. Airnya 800 ml, serta ini adalah yang paling wajib, ini adalah susu evaporasi. Jadi ada tulisannya seperti itu ya, bukan susu kental manis, bukan susu UHT. Nah, kita gunakan susu evaporasi. Susu evaporasi ini susu yang masih murni ya, belum ada campuran apapun. Kurang lebihnya keterangannya seperti itu, kalian bisa googling aja. Ini kita tuangkan dulu 2 kaleng susu evaporasi. Untuk 1 kaleng ini kurang lebih 380 ml, 400 ml lah ya. Jadi bayangkan aja, dengan 1 bungkus agar-agar kita gunakan cairan 400 kali 2, 800 tambah 800, 1600 cairan. Nah, dengan 1600 cairan kita hanya menggunakan 1 bungkus agar-agar, tapi hasilnya nggak ambiar, tapi lembut seperti sutra. Kemudian masukkan agar-agarnya yang plain, yang warna putih, kemudian gula pasir. Sebenarnya untuk gula pasir itu sesuai selera aja ya, mau manis atau manis-manis jambu aja juga enak, biar nggak terlalu nyeleket gitu ya. Tapi ini sedang, untuk takaran ini Mama Iji berikan yang sedang, manisnya sedang. Nah, jadi kalian harus benar-benar menggunakan susu evaporasi. Hasil dan rasanya tentu sangat berbeda dengan susu bubuk yang kalian tambahkan dengan air atau susu UHT, sangat jauh-jauh berbeda ya. Nah, sekarang akan kita masukkan air biasa sebanyak 800 ml. Jadi kalau mau lebih simpel ya, dari 2 kaleng susu ini kalian tambahkan lagi 2 kaleng air putih. Gunakan aja tuh kalengnya untuk mengukur kembali. Nah, kalau nanti setelah jadi kalian merasa ini masih harus bisa lebih lembut lagi, bisa kalian tambahkan lagi kurang lebih 200 ml. Jadi itu sesuai selera aja untuk kelembutannya. Tapi untuk yang resep Mama Iji berikan ini yang standar ya, kelembutannya udah pas banget, karena masih bisa lembut lagi. Oke, sekarang saatnya kita masak dengan api yang sedang. Ingat, jangan kalian tinggal nonton drakor atau apapun itu, kalian harus terus aduk. Karena susu ini sama dengan santan ya, jika kalian tinggal takutnya pecah. Kalau udah pecah nanti rasanya di lidah itu ya kurang, nggak lembut, jadi seperti berbutir-butir gitu loh, tentunya nggak nyaman. Terus diaduk kurang lebih 10-15 menit sampai ini terlihat mendidih dan matang ya. Tentunya ada uap-uap airnya. Oh iya, sorry, sebelum ini mendidih, saat kalian campur, tadi campur udah merasa tercampur rata, kita sisihkan dulu 300 ml. Jadi sebelum susu ini mendidih, saat kita campurkan pertama, itu sisihkan 300 ml. Fungsinya apa? Agar cairan ini tercampur rata dengan agar-agarnya tadi dan semua campuran, hanya sampai beberapa menit, 1-2 menit, sampai agar-agar bubuk agar-agarnya itu tercampur dengan cairan susu. Kemudian langsung kita sisihkan 300 ml. Jadi sebelum mendidih ya. Kemudian ini terus kita aduk sampai terlihat uap-uap panasnya, menandakan agar-agar ini udah siap matang. Nah, ini lanjut ya. Tadi yang kita sisihkan
akan Mama Meiji tambahkan dengan 1 sendok teh bubuk coklat Afrika. Ini namanya coklat Afrika, nggak ada mereknya. Mama Meiji beli curah, tapi ini opsional, kalian boleh pakai atau tidak. Kemudian tambahkan dengan 2 sendok full bubuk coklat atau kakao. Kalau kalian nggak punya yang Afrika, pakai kakao aja juga udah oke. Cuman kalau kita tambahkan dengan 1 sendok teh bubuk Afrika ini memang rasanya lebih coklat dan warnanya juga lebih legam ya. Nah sekarang ini udah matang tadi, udah uapnya udah banyak dan menandakan mendidih. Sekarang kita tuangkan dulu pada wadah. Magic banget ini ya, menghasilkan banyak sekali agar-agarnya. Nah, sebagian Mama Meiji letakkan pada wadah yang transparan. Jadi dari satu agar-agar kita hasilkan, wow, ini cocok banget untuk ide jualan. Jadi kalian letakkan pada cup-cup kecil, karena jadinya banyak, ya kan? Dari satu bungkus agar-agar ditambah dengan 1.600 cairan, termasuk cairan susu. Nah sekarang ini kan belum matang tadi. Nah sekarang kita akan masak cairan susu coklatnya. Dan untuk agar-agar puding yang udah matang tuh nggak usah, kalian jangan taruh di dalam kulkas ya, karena lebih baik letakkan pada suhu ruang aja sampai nanti agak mengeras permukaannya. Nah ini kita sama dengan api yang sedang, kita aduk dulu sampai matang, sampai mengeluarkan uap yang banyak, menandakan agar-agar coklat ini udah mendidih. Tuh seperti itu ya terlihat, tapi jangan ditinggal loh, terus diaduk. Udah matikan apinya. Nih kalian bisa lihat ini dalam kita letakkan pada suhu ruang, udah ini nih bagian permukaannya udah kokoh. Langsung aja untuk puding yang satu ini nggak perlu kalian baret-baret ya. Biar melekat, dia akan tetap melekat asalkan komposisinya tadi pas, dan saat yang coklat ini masih mendidih bisa langsung kita tuangkan secara perlahan. Jadi jangan diguyur seluruhnya, gunakan sendok atau centong itu. Nah, letakkan perlahan, dia akan menyatu dengan sempurna. Kalian bisa lihat ya, penggunaan coklat Afrika itu hasil warna coklatnya itu legam banget. Ini rasanya, coba kalian bayangkan sendiri, lembut di lidah dan coklatnya itu nendang. Semua kalangan pasti suka. Makan satu wadah itu nggak kenyang sih. Kalian harus coba ini loh, karena sangat mudah. Terus untuk dari segi biaya juga standar aja, karena hasilnya kan banyak. Nih sekarang kita tuangkan pada wadah yang kecil, yang transparan. Nanti bisa kalian lihat betapa cantiknya lapisan sutra putih berlapis coklat. Nah ini kita biarkan dulu ya, sampai juga permukaannya udah membeku. Nah ini sebenarnya udah Mama Meiji diamkan pada suhu ruang, tuh udah membeku ya. Puding coklat bagian atasnya boleh kalian tambahkan di sini. Mama Meiji paling pasti menggunakan buah leci yang kaleng ya. Nih sebenarnya sih kalau untuk buah kalengnya opsional aja, cuman yang pas banget itu kita gunakan leci. Oke, kita letakkan aja pada bagian atas biar lebih cantik dan rasanya lebih nikmat. Untuk air buahnya juga bisa kita tuangkan pada bagian atas. Nah, jadi kita nggak pakai saus untuk pudingnya, tapi cairan air buah ini seger banget. Nih, seperti ini ya. Nah, jika udah semuanya sempurna seperti ini, baru kalian bisa
simpan di kulkas atau di lemari es, dimakan dingin-dingin, enak banget. Nih, seperti ini penampakannya. Shiny coklatnya itu loh, menggoda, berkilat-kilat dengan taburan leci. Udah bisa ya, coba kalian pejamkan mata dan bayangkan betapa lembutnya puding ini. Dengan manisnya cukup sedang. Jadi kalau ingin lebih manis bisa kalian tambahkan kurang lebih 100 atau sampai 50 aja ya. Nah, ini dia hasilnya. Sebentar akan kita coba untuk menyendok. Nih, lembut banget kan? Tuh, sampai seperti squishy tuh mengambang-ngambang. Ini dia hasilnya. Jadi ingat, jika kalian menggunakan susu yang lain, hasilnya tidak akan seperti ini. Kalian tidak akan percaya jika kalian tidak akan mencobanya. Oke ya? Tuh, lapisannya tidak terpisah. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.